Bayangkan seorang tukang becak miskin yang hidupnya hanya cukup untuk bertahan, tiba-tiba menemukan seorang anak kecil di malam hujan. Ia merawat bocah itu dengan penuh kasih sayang, meski harus menahan lapar dan cibiran tetangga. Namun takdir punya rencana mengejutkan. Ketika sebuah kalung emas mengungkap identitas sang anak, kehidupan mereka berubah drastis. Dari gubuk reot menuju rumah megah, dari kayuhan becak menuju rezeki yang tak pernah terbayangkan. Bagaimana perjuangan mereka melewati fitnah, hilang ingatan, dan perpisahan penuh air mata? Dan apa balasan Allah atas ketulusan hati seorang tukang becak? Saksikan kisah nyata yang bikin hati bergetar dan mata basah. Hujan deras mengguyur kota kecil itu, membasahi jalanan yang sepi di malam yang dingin. Pak Ranto, seorang tukang becak yang hidup pas-pasan, masih mengayuh becaknya meskipun tubuhnya sudah basah kuyup. Tidak ada lagi penumpang yang naik malam itu. Namun ia tetap berkeliling karena berharap ada rezeki yang bisa dibawa pulang. Perutnya sudah keroncongan, dan pikiran tentang uang sewa rumah yang menunggak membuat dadanya sesak. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, semoga ada jalan rezeki malam ini." Saat ia melewati sebuah tikungan gelap, sorot lampu becaknya menangkap sosok kecil yang duduk meringkuk di bawah pohon besar. Pak Ranto memperlambat kayuhan, matanya memicing menatap lebih jelas. Sosok itu ternyata seorang anak laki-laki, tubuhnya gemetar, pakaiannya basah kuyup dan penuh lumpur. Anak itu menunduk, memeluk lututnya erat-erat, seolah ingin menghilang dari dunia. Hati Pak Ranto tergetar. "Nak, kamu kenapa di sini?" tanyanya dengan suara serak. Anak itu tidak menjawab, hanya mengangkat wajahnya yang pucat. Ada bekas luka di pelipisnya, dan tatapan matanya kosong penuh ketakutan. Ia memegang erat sebuah benda yang menggantung di tangannya. Sebuah kalung emas yang berkilau terkena lampu becak. Pak Ranto semakin heran. Siapa anak ini? Kenapa sendirian di malam seperti ini? Berbagai dugaan berputar di kepalanya. Namun rasa iba mengalahkan segalanya. "Bapak nggak akan nyakitin kamu. Ayo ikut Bapak," ucap Pak Ranto sambil mengulurkan tangan. Anak itu sempat ragu. Matanya bergerak gelisah, seolah masih dalam bayang-bayang trauma. Tapi akhirnya, dengan langkah gontai, ia menerima uluran tangan Pak Ranto. Saat tangan mungil itu menyentuhnya, hati Pak Ranto serasa meleleh. Ia segera melepas jaket tipisnya, memakaikannya pada anak itu yang tubuhnya menggigil. Sepanjang jalan menuju rumah, Pak Ranto sesekali melirik ke belakang, memastikan anak itu duduk aman di becaknya. Hujan masih turun, udara menusuk tulang, tapi ada kehangatan aneh yang ia rasakan. Anak itu masih diam, matanya kosong menatap jalan, seolah pikirannya melayang entah kemana. Sesekali ia terisak pelan, dan setiap isakan itu menusuk hati Pak Ranto dalam-dalam. "Sabar ya, Nak, sebentar lagi kita sampai," bisiknya, meski ia sendiri tak tahu harus memberi anak itu makan apa nanti. Rumah Pak Ranto hanyalah gubuk kecil dari papan yang reot. Atapnya bocor, lantainya tanah yang becek kalau hujan. Namun malam itu, rumah reot itu menjadi tempat berlindung untuk dua jiwa yang kesepian. Ia menyalakan lampu minyak, mencari kain kering seadanya, dan menyeduh air hangat. Anak itu hanya duduk diam di sudut, memeluk kalungnya. "Namamu siapa, Nak?" tanya Pak Ranto pelan. Anak itu hanya menunduk, tidak menjawab. Saat Pak Ranto mencoba tersenyum menenangkannya, suara dari luar rumah terdengar, bisik-bisik tetangga yang melihat ia pulang membawa anak. "Halah, ngurus diri sendiri aja susah. Kok mau ngurus anak orang?" Suara sinis terdengar jelas. Pak Ranto pura-pura tak mendengar, meski hatinya perih. Ia tahu, orang kampung sering bicara tanpa tahu keadaan. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak tega membiarkan anak ini sendirian di malam gelap dan hujan seperti tadi. Malam semakin larut, Pak Ranto memberikan sisa nasi dingin yang ia punya kepada anak itu. Dengan tangan gemetar, anak itu mengambilnya, lalu memakan perlahan. Tatapannya mulai melunak, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Pak Ranto dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa percaya yang mulai tumbuh. Pak Ranto tersenyum, meski matanya juga basah. "Mulai besok, kamu jangan takut lagi. Ada Bapak di sini," ucapnya lirih. Namun di balik kehangatan kecil itu, ada misteri besar yang belum terpecahkan. Siapa anak ini? Dari mana ia datang? Apa arti kalung emas yang terus ia genggam? Semua pertanyaan itu menari-nari di kepala Pak Ranto,
Namun ia memilih diam. Baginya, yang penting anak ini selamat malam ini. Ia pun berdoa sebelum tidur, "Ya Allah, lindungi kami, beri aku kekuatan untuk merawat anak ini." Dan di balik doa yang sederhana itu, takdir mulai menulis cerita besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sebuah perjalanan penuh air mata, cobaan, namun juga keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu matahari bersinar malu-malu di balik awan. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Di rumah reot Pak Ranto, suara burung bercampur derit pintu kayu yang dibuka perlahan. Pak Ranto keluar dengan tubuh letih. Kepalanya sedikit pusing karena kurang tidur. Malam tadi ia memikirkan anak kecil yang kini sedang duduk diam di sudut kamar, memeluk lututnya sambil menatap lantai. Ada rasa iba yang tak bisa ia jelaskan, seolah anak ini membawa luka yang lebih besar dari sekadar kehilangan jalan pulang. Pak Ranto mencoba mendekat dengan senyum ramah. "Nak, kamu lapar?" tanyanya pelan. Anak itu menoleh sebentar, lalu mengangguk ragu. Pak Ranto mengambil panci kecil, merebus air untuk membuat mie instan, makanan termewah yang ia punya pagi ini. Saat ia menaruh semangkuk mie di depan anak itu, matanya menangkap kalung emas yang masih digenggam erat. Cahaya matahari memantul di permukaannya, membuat Pak Ranto semakin penasaran. Ia memperhatikan ukiran halus di kalung itu. Ada huruf yang sepertinya membentuk nama, tapi huruf-huruf itu samar tertutup kotoran. "Kalung ini milik kamu, Nak?" tanya Pak Ranto hati-hati. Anak itu menunduk lagi, tangannya menggenggam lebih kuat, seolah takut kalung itu diambil. Pak Ranto menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bapak cuma tanya." Ia memilih tidak memaksa. Yang penting anak ini mau makan. Itu sudah cukup untuk saat ini. Ia perhatikan anak itu perlahan memakan mie. Gerakannya pelan seperti orang yang sudah lama tidak makan dengan tenang. Ada kesedihan mendalam di sorot matanya, sesuatu yang membuat dada Pak Ranto terasa sesak. Hari itu Pak Ranto memutuskan tidak menarik becak. Ia ingin mencari tahu siapa anak ini. Tapi sebelum ia sempat melangkah, dua orang tetangga datang mengetuk pintu. "Ranto, dengar-dengar kamu bawa anak kecil semalam? Dari mana?" tanya salah satu dengan nada curiga. Pak Ranto tersenyum kikuk. Dia tersesat. "Saya cuma nolong." Tapi wajah mereka tidak menunjukkan percaya. "Jangan-jangan kamu nyulik? Hati-hati loh, Ranto. Orang sekarang macam-macam," sindir mereka. Pak Ranto merasa darahnya naik, tapi ia menahan diri. "Saya ini miskin, tapi bukan penculik," jawabnya tegas. Tetangga itu mendengus, lalu pergi sambil bergumam. Pak Ranto menutup pintu pelan, duduk di kursi kayu yang nyaris patah. Ia menatap anak itu yang masih diam, lalu mengelus kepalanya. "Nak, kalau kamu bisa cerita, tolong bilang ya, biar Bapak bisa bantu kamu pulang." Anak itu menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Lalu perlahan, untuk pertama kalinya ia bersuara lirih, hampir tak terdengar. "Nama saya Ilham," katanya terbata. Pak Ranto tertegun. Ada rasa lega mendengar nama itu, meski misteri lain masih menunggu. "Ilham, nama yang bagus," ucapnya dengan senyum hangat. Sejak saat itu, Pak Ranto mulai memanggilnya Ilham. Namun ketika ia bertanya lebih jauh tentang orang tua atau rumah Ilham, bocah itu kembali diam. Hanya ada air mata yang mengalir tanpa kata. Pak Ranto tahu ada trauma besar di balik sikap itu. Ia memutuskan untuk tidak memaksa lagi. Yang ia tahu, anak ini tidak boleh sendirian. Ia harus menjaganya, meski hidupnya sendiri serba kekurangan. Hari-hari berikutnya, gosip semakin ramai. Ada yang bilang Pak Ranto menyembunyikan anak orang kaya, ada yang mengancam akan melapor polisi. Sampai suatu sore, ketika Pak Ranto sedang duduk di warung kecil, sekelompok warga mendekat. "Ranto, kamu harus jelasin sekarang. Anak itu siapa? Kalau bukan anak kamu, bisa gawat." Nada suara mereka meninggi, bahkan beberapa sudah mengepalkan tangan. Pak Ranto mencoba tenang, tapi keringat dingin mulai bercucuran. Ia takut warga bertindak main hakim sendiri. Di saat situasi memanas, seorang ustaz kampung datang menghampiri. Sudah, jangan ribut. Saya kenal Ranto, dia orang baik. Kalau dia bilang nolong anak, pasti benar." Ustaz itu menatap tajam ke arah warga,
membuat mereka perlahan mundur. Pak Ranto menghela napas lega, lalu menunduk hormat. "Terima kasih, Ustaz," katanya lirih. Ilham yang melihat kejadian itu memeluk Pak Ranto erat. Tubuh mungilnya bergetar. Pak Ranto merasakan pelukan itu, dan di dadanya tumbuh rasa tanggung jawab yang lebih besar. Malamnya, ketika semua sudah tenang, Pak Ranto duduk di tikar butut sambil memandang Ilham yang tertidur memeluk kalungnya. Ia menatap bocah itu lama, hatinya berbisik. "Siapa kamu sebenarnya, Nak? Apa yang sudah kamu lalui?" Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu pikirannya. Tapi ia tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan anak ini terlantar. Bahkan jika seluruh dunia menentangnya, ia akan tetap melindungi Ilham. Dan di balik keheningan malam itu, takdir kembali menulis rencana yang lebih besar. Sesuatu yang akan membawa mereka ke pusaran masalah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu langit cerah. Udara terasa lebih hangat dari biasanya. Pak Ranto memutuskan kembali menarik becak setelah beberapa hari berhenti untuk menemani Ilham. Uang di sakunya hampir habis. Bahkan untuk membeli beras pun ia harus berhutang di warung. Dengan langkah berat, ia meninggalkan Ilham yang sedang duduk di depan rumah, memandangnya dengan mata cemas. "Bapak pergi sebentar ya, Nak? Kamu jangan kemana-mana," pesan Pak Ranto sambil mengelus kepala bocah itu. Ilham mengangguk pelan, meski hatinya tak tenang. Ada firasat aneh yang membuat dadanya berdegup cepat. Sejak pagi hingga siang, nasib belum berpihak pada Pak Ranto. Ia berkeliling kampung, menunggu penumpang, tapi tak seorang pun mau naik becaknya. Semua memilih ojek motor atau angkot. Matahari mulai condong ke barat, keringat membasahi tubuhnya. Ia berhenti di pinggir jalan, mengusap peluh, lalu menengadah ke langit sambil berdoa lirih. "Ya Allah, jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong. Ilham butuh makan." Menjelang sore, seorang ibu dengan 2 kantong belanjaan menghampirinya. "Bang, bisa antar ke pasar lagi nggak? Saya lupa beli barang," katanya. Wajah Pak Ranto sumringah. "Bisa, Bu. Silakan naik." Ia merasa lega. Setidaknya ada sedikit rezeki hari ini. Namun takdir berkata lain. Saat ia mengayuh becak di jalan yang agak menurun, tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah motor melaju kencang, oleng, dan menghantam becak Pak Ranto dengan keras. Tubuhnya terpental, membentur aspal dengan suara keras. Suasana mendadak kacau. Penumpangnya berteriak, orang-orang berlari mendekat. Darah mengalir di pelipis Pak Ranto. Matanya setengah terbuka sebelum akhirnya gelap. Ia tak mendengar suara apapun lagi, hanya sunyi yang menelan segalanya. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumah sakit dengan kepala diperban. Lampu putih menyilaukan matanya. Suara mesin medis berdengung di sekitarnya. Seorang dokter berdiri di samping ranjang, menatapnya serius. "Pak, Anda harus tenang dulu. Anda sempat pingsan cukup lama," ucapnya. Pak Ranto mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi kepalanya terasa berat, seolah ada kabut tebal menutupi pikirannya. Ia mengerutkan dahi, mencari-cari ingatan tentang siapa dirinya, siapa orang yang harus ia temui, tapi semua terasa kosong. Siapa? Tanyanya lirih, membuat dokter terdiam sejenak. "Anda mengalami benturan keras di kepala. Mungkin sebagian memori Anda hilang sementara." "Jangan panik," jawab sang dokter. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Hilang ingatan. 2 kata yang membuat hidupnya semakin rumit. Sementara itu, Ilham yang mendengar kabar kecelakaan langsung berlari tanpa alas kaki menuju rumah sakit. Napasnya tersengal, matanya sembab karena menangis sepanjang jalan. Sesampainya di kamar rawat, ia melihat Pak Ranto terbaring dengan kepala diperban. Bocah itu langsung memeluk lengan Pak Ranto, menangis terseduh-seduh. Bapak jangan tinggalin Ilham." Suaranya bergetar penuh ketakutan. Namun ketika Pak Ranto menatapnya, tatapan itu kosong. "Kamu, siapa?" Pertanyaan itu menusuk hati Ilham seperti pisau. Dunia seolah runtuh di depannya. Ilham mencoba menjelaskan, menceritakan bagaimana Pak Ranto menyelamatkannya, bagaimana mereka hidup bersama. Tapi setiap kata terasa sia-sia karena Pak Ranto hanya memandangnya dengan bingung. Air mata Ilham jatuh tanpa henti. Ia terlalu kecil untuk memahami arti kehilangan memori, yang ia tahu hanya satu. Satu-satunya orang yang memberinya kasih sayang kini tak mengenalinya lagi.
Bocah itu duduk di sudut kamar, menahan tangis sambil memeluk kalung emas yang tak pernah ia lepaskan. Hari-hari setelah kecelakaan menjadi cobaan besar. Pak Ranto boleh pulang, tapi ia sering termenung, bingung dengan hidupnya. Ia merasa asing di rumah sendiri. Bahkan setiap kali melihat Ilham, ada perasaan hangat yang ia tak mengerti, seolah hatinya mengenal bocah itu meski pikirannya menolak. Ilham tak menyerah. Setiap hari ia merawat Pak Ranto, menyiapkan air hangat, memasak seadanya dengan uang yang hampir habis. Kadang mereka makan hanya dengan nasi dan garam, tapi bocah itu tak pernah mengeluh. Tetangga yang dulu mencibir kini mulai iba. Mereka melihat kesetiaan Ilham merawat Pak Ranto, padahal usianya masih kecil. Beberapa memberikan bantuan makanan, meski ada juga yang tetap menyebar gosip keji. Ilham tak peduli. Baginya, yang penting Pak Ranto sembuh dan kembali mengingatnya. Setiap malam ia berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, jangan ambil Bapak dari Ilham. Pulihkan ingatan Bapak." Air mata jatuh membasahi sajadah lusuh tempat ia bersujud. Namun di balik semua itu, takdir masih menyimpan ujian yang lebih besar. Karena kebersamaan mereka bukan hanya soal ingatan yang hilang, tapi juga rahasia besar yang perlahan akan terkuak, rahasia yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Hari-hari setelah kecelakaan terasa panjang bagi Ilham. Bocah itu bangun lebih pagi dari biasanya, menyapu lantai tanah yang becek, lalu menyiapkan sarapan seadanya untuk Pak Ranto. Makanan yang mereka punya hanyalah nasi sisa semalam dan sedikit garam. Ilham tahu bapaknya yang lupa ingatan itu butuh makan agar lekas pulih, meski dirinya sering menahan lapar. Kadang ia hanya pura-pura kenyang agar Pak Ranto tidak khawatir. Hatinya kecil, tapi semangatnya besar. Asal bapak sehat lagi, Ilham rela apa saja. Gumamnya dalam hati, sambil menatap wajah Pak Ranto yang masih sering terlihat bingung menatap dinding. Setiap hari, Ilham mencoba mengajak Pak Ranto bicara. Ia bercerita tentang hujan malam itu, tentang becak, tentang mereka yang selalu makan bersama di pojok dapur. Namun Pak Ranto hanya mendengarkan tanpa respon berarti. Kadang ia mengernyit, kadang memegang kepalanya yang terasa nyeri. Ada satu hal yang membuat Ilham tidak menyerah. Sesekali, saat ia memegang tangan Pak Ranto, ada senyum samar yang muncul di wajah lelaki itu, seolah hatinya mengenali bocah ini meski pikirannya tidak. Itu cukup untuk membuat Ilham bertahan. Namun masalah ekonomi semakin menghimpit. Pak Ranto belum mampu menarik becak karena pusingnya belum hilang. Hutang di warung menumpuk, dan beras tinggal segenggam. Hari itu, Ilham berjalan sendirian ke pasar kecil, berharap bisa membeli sedikit garam dengan uang receh yang ia simpan. Di jalan, ia menemukan sebuah amplop jatuh di trotoar. Saat ia buka, matanya membelalak, uang ratusan ribu terlipat rapi di dalamnya. Jantung Ilham berdegup kencang. Dengan uang ini, ia bisa membeli beras, obat, bahkan pakaian baru untuk Pak Ranto. Tapi hatinya berperang. Ilham berdiri lama di pinggir jalan, menggenggam amplop itu erat. Setiap bayangan lapar, setiap tangis malam yang ia lalui bersama Pak Ranto, membuat pikirannya goyah. Tapi tiba-tiba terngiang suara Pak Ranto yang dulu sering menasihatinya. "Kita boleh miskin, nak, tapi jangan pernah curang. Rezeki yang baik datang dari jalan yang baik." Mata Ilham panas, air mata jatuh membasahi pipinya. Dengan langkah berat, ia mencari pemilik amplop itu di sekitar pasar. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya seorang lelaki parubaya mengenali amplop itu. Lelaki itu tampak panik dan bersyukur luar biasa ketika Ilham mengembalikan amplop. "Nak, ini uang saya. Kamu menyelamatkan saya. Ini untuk bayar gaji karyawan. Kalau hilang, habis usaha saya." Lelaki itu memeluk Ilham erat. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu nggak ambil uang ini? Kamu kelihatan butuh," tanyanya. Ilham menunduk, menjawab lirih. "Bapak saya bilang, kalau mau rezeki, harus dari jalan yang halal." Jawaban itu membuat lelaki itu tertegun lama. Ada rasa kagum yang tumbuh di dadanya. "Anak baik, kamu tinggal di mana?" tanya lelaki itu lagi. Ilham menyebut alamat gubuknya, lalu berpamitan pulang. Ia tidak mengira, pertemuan singkat itu akan menjadi awal keajaiban. Malam itu, ketika Ilham sedang menyiapkan air hangat untuk Pak Ranto, suara sepeda motor terdengar di depan rumah. Lelaki tadi datang, membawa 2 karung beras, sekotak obat, dan beberapa bungkus makanan. "Ini buat kamu dan bapakmu,"
katanya sambil tersenyum. Ilham menolak sopan, tapi lelaki itu menatapnya hangat. Ini bukan hadiah. Ini balasan untuk kejujuranmu. Pak Ranto yang mendengar percakapan itu hanya bisa duduk diam, kebingungan. Ia belum sepenuhnya mengingat siapa Ilham. Tapi melihat bocah itu menangis haru di pelukannya, membuat dadanya hangat. Untuk pertama kali sejak kecelakaan, ia merasakan getaran halus dalam hatinya. Rasa sayang yang tak bisa dijelaskan. Ia mengelus rambut Ilham dengan tangan bergetar, seolah berkata, "Kamu bukan sekadar anak kecil, kamu cahaya dalam hidupku." Hari-hari berikutnya sedikit lebih baik. Beras dan obat yang diberikan lelaki itu menyelamatkan mereka dari kelaparan. Warga yang dulu mencibir mulai terdiam. Bahkan beberapa datang memberi bantuan kecil. Kabar tentang kejujuran Ilham menyebar di kampung, membuat orang-orang malu dengan prasangka mereka. Namun Ilham tetap sederhana. Tetap duduk di samping Pak Ranto setiap malam, berharap ingatan bapaknya kembali. Setiap helai waktu yang berlalu, setiap doa yang ia panjatkan, membawa mereka lebih dekat ke jalan takdir yang luar biasa. Dan takdir itu belum selesai. Di balik kalung emas yang selalu Ilham genggam, masih tersembunyi sebuah rahasia besar yang siap mengubah hidup mereka dalam sekejap. Sebuah kebenaran yang akan menjungkir balikan dunia kecil mereka menjadi sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak yang redup memantulkan bayangan Ilham di dinding rumah reot mereka. Bocah itu duduk di sudut tikar, memandangi kalung emas yang selalu ia genggam sejak malam ketika Pak Ranto menemuinya. Kalung itu seakan menjadi satu-satunya penghubung dengan masa lalunya, sesuatu yang ia bahkan tidak sepenuhnya ingat. Jemarinya mengusap ukiran di permukaan kalung, mencoba membaca huruf-huruf yang samar karena kotoran. Ia mengejap perlahan, A, D, R, selebihnya kabur, tapi huruf-huruf itu seperti membangkitkan sesuatu dalam pikirannya. Bayangan samar sebuah rumah besar dan suara orang memanggil namanya dengan lembut. Di saat yang sama, Pak Ranto memperhatikannya dari kejauhan. Ada perasaan aneh di dadanya setiap kali ia melihat kalung itu. Meski ingatannya masih bolong, ia yakin benda itu bukan barang biasa. Ia mendekat, duduk di samping Ilham, lalu berkata pelan, "Nak, boleh Bapak lihat kalungnya sebentar?" Ilham terdiam, bibirnya bergetar, tapi kemudian ia menyerahkannya. Saat jemari Pak Ranto menyentuh kalung itu, dadanya berdebar tanpa alasan. Ia mengusap kotoran yang menempel, dan perlahan ukiran nama di kalung itu tampak jelas, Adrian Putra Wijaya. Nama yang asing bagi Pak Ranto, tapi mungkin kunci untuk membuka misteri Ilham. Keesokan harinya, Pak Ranto membawa kalung itu ke warung tempat orang-orang sering menonton televisi. Ia ingin mencari tahu apakah ada berita anak hilang. Tak disangka, siang itu sebuah berita di layar kaca membuat napasnya tercekat. Seorang pengusaha kaya, Tuan Wijaya, masih mencari cucunya yang hilang setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa orang tua sang anak. Ciri-ciri, anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun, kulit sawo matang, mata teduh. Terakhir terlihat mengenakan kalung emas bertuliskan, Adrian Putra Wijaya. Pak Ranto menatap layar dengan mata melebar. Tangannya gemetar memegang kalung yang identik dengan deskripsi di berita itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera pulang, mendapati Ilham sedang menjemur pakaian di halaman. Ia memandang bocah itu lama, seolah melihatnya dengan mata yang berbeda. "Nak, mungkin kamu bukan Ilham. Mungkin nama kamu Adrian," ucap Pak Ranto lirih. Bocah itu terkejut, matanya melebar. "Adrian?" Ia mengulang kata itu pelan, seperti mencoba mengenalnya. Lalu air mata jatuh di pipinya. Aku nggak tahu. Aku cuma ingat, ada mobil, ada api, suara orang teriak, lalu gelap." Ilham menutupi wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Malam itu menjadi malam penuh air mata. Pak Ranto duduk memandangi bocah itu, hatinya perih membayangkan apa yang telah dilalui anak sekecil ini. Dalam diam, ia tahu apa yang harus ia lakukan, menghubungi keluarga bocah itu. Tapi di saat yang sama, hatinya hancur. Selama ini, Ilham, atau Adrian, sudah seperti anak kandungnya sendiri. Ia menghela napas panjang, menatap bocah itu yang tertidur karena lelah menangis, lalu bergumam lirih, "Kalau ini yang terbaik buat kamu, Bapak rela." Keesokan paginya, Pak Ranto memberanikan diri pergi ke balai desa untuk meminta bantuan. Dengan ditemani ustaz kampung yang dulu membelanya,
Ia menghubungi nomor yang tertera di berita. Hanya butuh beberapa menit, suara di seberang telepon terdengar bergetar menahan tangis. Benarkah? Kamu menemukan cucu saya? Tolong, jaga dia baik-baik, saya akan segera datang. Suara itu milik Tuan Wijaya, pengusaha yang selama ini mencari Adrian. Pak Ranto menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu, perpisahan itu semakin dekat. Tak butuh waktu lama. Sore itu sebuah mobil mewah berhenti di depan gubuk kecil Pak Ranto. Seorang lelaki tua berwajah tegas turun dengan mata berkaca-kaca, diikuti beberapa orang. Begitu melihat Ilham, lelaki itu langsung berlari memeluknya erat. Adrian, cucuku, syukur kau selamat. Tangisan pecah, memecah kesunyian sore itu. Ilham berdiri kaku, bingung, lalu menatap Pak Ranto dengan mata memohon. Bapak, aku nggak mau pergi. Suaranya bergetar. Pak Ranto menelan ludah, berusaha tersenyum meski hatinya terasa diremas. Nak, ini keluargamu. Kamu harus ikut mereka, ucapnya lirih. Tangisan Ilham pecah, ia memeluk Pak Ranto erat seakan tak mau melepaskan. Semua yang hadir menahan haru melihat pemandangan itu. Tuan Wijaya menghampiri Pak Ranto, menggenggam tangannya erat. Pak, saya tak tahu harus berterima kasih bagaimana. Anda menyelamatkan cucu saya. Apapun yang Anda butuhkan, katakan. Tapi Pak Ranto hanya menggeleng. Saya nggak mau apa-apa. Pak, yang penting dia selamat. Air mata jatuh di pipinya tanpa ia sadari. Namun Tuan Wijaya bukan orang yang bisa menutup mata pada kebaikan sebesar ini. Ia menatap Pak Ranto dengan mata yang basah oleh rasa terima kasih dan sebuah janji. Pak Ranto, mulai sekarang hidup Anda tidak akan sama lagi. Ini bukan sekadar terima kasih, ini kewajiban saya. Kata-kata itu menggantung di udara, membawa janji besar yang akan mengubah jalan hidup Pak Ranto dan Ilham selamanya. Dan di balik perpisahan yang penuh luka itu, takdir sedang menyiapkan sebuah kejutan yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Sebuah rezeki yang datang bukan karena diminta, tapi karena keikhlasan dan kebaikan hati yang tulus. Hari itu suasana gubuk Pak Ranto terasa berat, penuh dengan keheningan yang menyesakan. Ilham, atau Adrian, duduk memeluk lutut, matanya sembab setelah menangis semalaman. Sejak Tuan Wijaya datang, dunia kecil mereka berubah drastis. Ada janji besar, ada harapan, tapi juga ada ketakutan yang menyelinap di hati kecil bocah itu. Bapak, Ilham gak mau pergi. Ucapnya pelan. Suaranya bergetar seakan setiap kata adalah permohonan hidup dan mati. Pak Ranto menatapnya lama. Dadanya terasa dihantam palu raksasa. Ia ingin berkata, tetap di sini. Tapi ia tahu itu bukan yang terbaik. Tuan Wijaya berdiri tak jauh dari mereka, menatap dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tua itu bukan hanya membawa darah dagingnya kembali, tapi juga membawa keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Dengan langkah pelan, ia mendekat, lalu berjongkok di depan Pak Ranto. Pak Ranto, saya tahu berat buat Anda. Tapi saya mohon, biarkan cucu saya ikut saya. Dia satu-satunya keluarga saya yang tersisa. Suaranya bergetar, ada luka mendalam di balik kata-katanya. Pak Ranto menarik napas panjang, menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Saya cuma takut, kalau dia nggak bahagia, jawabnya lirih. Keheningan kembali menyelimuti ruangan kecil itu. Ilham memeluk Pak Ranto lebih erat, menangis lagi. Bapak jangan tinggalin Ilham. Suaranya serak, memecah hati siapapun yang mendengarnya. Pak Ranto mengusap rambut bocah itu, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Nak, kamu harus ikut kakek kamu. Di sana kamu bisa sekolah, bisa punya masa depan yang bagus. Bapak cuma orang miskin, nggak bisa kasih kamu apa-apa. Air mata jatuh membasahi pipinya, mengkhianati senyum yang ia paksakan. Tuan Wijaya menghela napas berat, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi uang. Ia menaruhnya di depan Pak Ranto. Ini, sedikit tanda terima kasih saya. Namun Pak Ranto menatap amplop itu dengan sorot marah bercampur sedih. Ia mendorongnya pelan. Maaf, Pak, saya bukan nolong dia karena uang. Saya cuma nggak tega lihat dia sendirian waktu itu. Saya nggak mau bayaran. Kata-kata itu membuat Tuan Wijaya terpaku. Jarang ia temui orang seperti ini di dunia yang penuh pamrih. Lelaki tua itu menunduk, lalu berkata pelan, kalau begitu, saya mohon,
biarkan saya balas kebaikan Anda dengan cara yang lebih baik. Ikutlah bersama kami, Pak Ranto. Anggap ini keluarga Anda juga. Ucapan itu membuat Pak Ranto terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia memandang wajah Ilham yang kini menatapnya dengan harapan kecil. Bapak ikut, ya? Kita tetap bareng? Tanya bocah itu, matanya bersinar di balik genangan air mata. Saat itu, Pak Ranto merasa beban berat yang ia pikul perlahan mencair. Hari itu menjadi titik balik. Pak Ranto akhirnya mengangguk. Keputusan yang lahir dari cinta dan rasa syukur. Ia tidak tahu seperti apa hidup setelah ini, tapi satu hal pasti, ia tidak akan kehilangan Ilham. Sore itu, mereka naik ke mobil mewah milik Tuan Wijaya. Pak Ranto menatap gubuknya untuk terakhir kali. Rumah kecil yang menyimpan tawa dan air mata. Kini ia melangkah ke dunia baru yang tak pernah ia bayangkan, sambil menggenggam tangan bocah yang sudah seperti nyawanya sendiri. Perjalanan ke rumah megah Tuan Wijaya terasa seperti mimpi. Jalanan berlapis aspal mulus, lampu-lampu kota yang berkilau, semuanya terasa asing bagi tukang becak yang seumur hidupnya bergelut dengan debu jalanan. Saat mobil berhenti di depan gerbang tinggi yang terbuka otomatis, Pak Ranto tertegun. Rumah besar itu berdiri megah, dikelilingi taman luas dan kolam air mancur yang memantulkan cahaya lampu. Ya Allah, gumamnya lirih, dadanya bergetar hebat. Begitu mereka masuk, para pelayan menyambut dengan sopan. Ilham berlari kecil ke taman, matanya berbinar seperti menemukan dunia baru. Tapi sebelum ia terlalu larut dalam kebahagiaan, ia menoleh dan memanggil, "Bapak, sini!" Suara itu membuat hati Pak Ranto hangat. Ia tersenyum, melangkah pelan, lalu memeluk bocah itu. Dalam hati, ia berbisik, "Apapun yang terjadi, kita tetap keluarga." Tak butuh waktu lama, hidup Pak Ranto berubah drastis. Ia mendapat kamar sendiri yang layak, pakaian baru, dan fasilitas yang tak pernah ia bayangkan. Namun yang membuatnya paling bahagia bukan kemewahan itu, melainkan melihat Ilham kembali ceria, tertawa lepas seperti bocah pada umumnya. Dan Tuan Wijaya menepati janjinya, ia akan menganggap Pak Ranto sebagai bagian keluarga, bukan sekadar orang asing. Tapi di balik semua ini, Pak Ranto tahu satu hal. Semua yang ia dapat hari ini bukan karena nasib semata, tapi karena satu keputusan kecil yang ia ambil di malam hujan dulu, menolong anak yang tak berdaya. Dan inilah awal dari rezeki yang sesungguhnya. Rezeki yang datang tanpa diduga, yang mengalir bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga cinta dan kehangatan keluarga. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Masih ada satu bab terakhir. Bab yang akan mengukuhkan makna sebuah pengorbanan dan balasan takdir yang indah. Hari-hari setelah kepindahan ke rumah Tuan Wijaya berjalan seperti mimpi bagi Pak Ranto. Hidupnya yang dulu serba kekurangan kini berubah total. Ia tak lagi harus mengayuh becak di bawah terik matahari atau menahan lapar di malam hari. Setiap pagi, aroma roti hangat memenuhi ruang makan, pakaian bersih tersedia, dan tempat tidur empuk menggantikan tikar lusuh yang dulu ia kenal. Namun, di balik semua kemewahan ini, satu hal yang paling membuatnya bahagia adalah melihat Ilham, atau Adrian, tertawa lepas lagi, bermain di taman dengan wajah berseri, tanpa ketakutan seperti dulu. Pak Ranto tidak pernah meminta semua ini. Ia hanya seorang tukang becak yang menolong anak di malam hujan. Tapi Tuan Wijaya tidak main-main dengan janjinya. "Pak Ranto, Anda bukan lagi sekadar tamu di rumah ini. Anggap ini rumah Anda juga. Anda sudah menyelamatkan darah daging saya," ucap Tuan Wijaya suatu hari dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menusuk hati Pak Ranto, membuatnya menunduk, menahan haru. Dalam hatinya, ia bersyukur sambil berbisik lirih, "Ya Allah, ini semua karena Engkau." Tak hanya itu, Tuan Wijaya memberikan kejutan besar. Ia membelikan sebuah rumah sederhana untuk Pak Ranto agar ia punya tempat yang benar-benar miliknya. "Rumah ini untuk Anda. Anggap ini bentuk terima kasih saya yang kecil dibanding jasa Anda," katanya sambil menyerahkan kunci. Pak Ranto terpaku, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia menggenggam kunci itu erat, seolah takut semua ini hanya mimpi yang akan hilang saat ia terbangun. Baginya, ini bukan sekadar rumah, tapi simbol dari sebuah keajaiban yang datang karena ketulusan hati. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Pak Ranto dan Ilham semakin erat. Meski bocah itu kini hidup di dunia yang penuh kemewahan, ia tidak pernah melupakan siapa yang menemaninya di masa tersulit. "Bapak janji ya, jangan pergi dari sini,"
katanya suatu malam ketika mereka duduk di balkon. Pak Ranto tersenyum, mengusap rambutnya lembut. Bapak nggak akan pergi. Nah, kita sudah seperti darah daging sendiri. Dunia boleh berubah, tapi rasa sayang Bapak ke kamu nggak akan berubah. Kehidupan baru juga membawa kesempatan lain. Tuan Wijaya, yang terkesan dengan ketulusan dan kejujuran Pak Ranto, menawarkan pekerjaan tetap sebagai pengelola usaha kecil yang baru ia dirikan. Saya percaya sama Anda, Pak Ranto. Mulai sekarang, Anda bukan lagi tukang becak. Anda adalah bagian dari bisnis saya, ucapnya tegas. Kata-kata itu membuat Pak Ranto tertegun. Ia yang dulu hanya hidup dari keringat dan kayuhan becak, kini duduk di ruang kerja yang nyaman, memegang amanah besar. Ini bukan sekadar rezeki, ini kehormatan. Kabar tentang perubahan hidup Pak Ranto menyebar ke kampungnya. Orang-orang yang dulu mencibir kini datang meminta maaf, bahkan memujinya. Tapi Pak Ranto tidak sombong. Ia menerima mereka dengan rendah hati, sambil berkata, "Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Saya hanya nolong anak yang kesusahan, dan lihat, Allah balas dengan cara yang tak pernah saya bayangkan." Ucapannya menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Malam itu, ketika semua tertidur, Pak Ranto duduk sendiri di teras rumah barunya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga yang bermekaran di halaman. Ia memandang langit berbintang, mengenang perjalanan panjangnya. Dari becak yang berderit, gubuk reot, lapar yang mendera, hingga duduk di sini, di bawah atap miliknya sendiri. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar mengucap syukur. Ya Allah, terima kasih. Ini semua karena Engkau. Bukan karena uang, bukan karena kedudukan, tapi karena Engkau menjaga niat tulus hamba MU. Tiba-tiba, ilham menghampirinya dengan langkah kecil, membawa selimut. Bapak, jangan tidur di luar. Masuk, nanti masuk angin, katanya sambil tersenyum polos. Pak Ranto tertawa kecil, memeluk bocah itu erat. Iya, Nak. Bapak masuk sekarang. Dalam pelukan itu, ada rasa damai yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Kebahagiaan sederhana yang lahir dari kasih sayang dan keikhlasan. Dan disitulah cerita ini berakhir. Seorang tukang becak yang dulu tak punya apa-apa, kini hidup berkecukupan, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena ia memilih jalan kebaikan saat punya kesempatan. Rezeki melimpah datang bukan karena dikejar, tapi karena hati yang tulus dan doa yang tak pernah putus. Inilah takdir yang indah. Takdir yang mengajarkan satu hal, kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat ganda dengan cara yang tak terduga. Dari becak reot di jalanan sempit hingga gerbang megah yang menjulang, perjalanan hidup Pak Ranto adalah kisah tentang keikhlasan yang berbuah keajaiban. Seorang tukang becak miskin yang menolong bocah yatim tanpa nama, merawatnya meski harus berlapar, bahkan saat dirinya sendiri kehilangan ingatan. Ia tak pernah menduga anak itu ternyata pewaris keluarga kaya, dan ketulusan sederhana di malam hujan menjadi pintu bagi rezeki yang tak terhingga. Ini bukan sekadar cerita tentang perubahan nasib, tapi tentang doa yang tak putus, pengorbanan tanpa pamrih, dan balasan indah dari langit. Sebuah pengingat, kebaikan kecil bisa mengubah takdir menjadi kisah yang akan dikenang selamanya.